Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, hadratul muhtaramin wal muhtaramat. Ustaz Dika selaku pengatur acara, Bapak, Ibu, teman-teman jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah kembali memberikan kita nikmat berupa hidayah taufik. Allah mudahkan kita untuk sama-sama duduk di majelis virtual ini dalam rangka mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang bagaimana caranya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penghambaan, dengan sebenar-benarnya peribadatan. Dan untuk melakukan itu tidak ada lain caranya kecuali dengan thalabul ilmi. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak, dan menjadi satu usaha untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesi kedua ini kita masuk pada pembahasan inti, yaitu toharah. Kita mulai dari toharah. Selesai dari toharah, dalam beberapa sesi kita masuk bab sholat ya. Baik, at-toharah ya. Toharah itu secara bahasa artinya an-nazafah, kebersihan. Jadi toharah itu artinya bersuci atau bebersih gitu ya. Ada hadis yang masyhur sekali, terkenal sekali, tapi ini bukan hadis yang sahih ya, yaitu hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Ini teks hadisnya sangat familiar sekali, tapi ini tidak sahih, namun maknanya benar. Kenapa maknanya benar? Karena an-nazafatu minal iman artinya kebersihan sebagian daripada iman. Yang hadis sahih itu adalah yang teksnya begini: at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, ay at-taharatu minal iman. Jadi kesucian adalah bagian dari keimanan. Mengapa an-nazafatu minal iman itu kita katakan maknanya benar? Karena memang an-nazafah sama at-tuhuru atau at-taharah itu memiliki makna yang sama secara bahasa, yaitu bersih ya, kebersihan, kesucian. Jadi an-nazafatu minal iman ya, yang lebih tepat itu kita memakai teks hadis at-tuhuru syatrul iman gitu ya. Nah, itu maknanya kebersihan sebagian daripada iman ya, seperti itu secara makna itu benar. Baik, an-nazafatu minal iman secara makna benar, tapi secara redaksi hadis itu tidak sahih ya. At-tuhuru syatrul iman itu secara redaksi hadis sahih, itu dinukil oleh oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Arba'innya. Kemudian secara makna tentu benar ya, seperti itu. Jadi an-nazafah dan at-taharah itu maknanya sama, kebersihan. Jadi secara bahasa at-taharah artinya kebersihan atau bersih-bersih gitu ya, kesucian, kebersihan. Adapun secara istilah syar'i, secara terminologi syar'i, secara istilahan, toharo artinya ma tustabahu bihi sholatu min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Toharo secara istilah artinya adalah suatu perbuatan yang dengannya kita diperbolehkan sholat. Bentuknya bisa wudu, kemudian mandi, bisa juga tayamum, dan bisa juga izalatun najasah. Izalatun najasah itu menghilangkan najis gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mensucikan diri itu dari 3 hal, atau bisa dikatakan 2 lah ya. Bisa mensucikan diri dari hadas, bisa mensucikan diri dari najis. Kalau mensucikan diri dari hadas artinya kita bersuci setelah terjadi sesuatu. Nah, kita bersuci setelah terjadi sesuatu, itu namanya hadas, suatu kejadian. Terjadi satu
kejadian, maka kita bersuci ya, dari kejadian tersebut. Baik. Yang kedua, kita bersuci dari zat najis yang menempel pada badan kita, maupun menempel pada pakaian kita, maupun menempel pada tempat yang ingin kita gunakan. Baik. Bersuci dari hadas, ya, bersuci dari hadas itu dilakukan dengan dua cara. Bila hadasnya itu hadas kecil, maka kita bersucinya dengan berwudu. Ya. Kalau hadasnya hadas besar, maka kita bersucinya dengan mandi. Ya. Contoh saja, hadas kecil itu seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian hadas besar itu seperti berhubungan suami istri, mimpi basah, haid, nifas, dan lain-lain. Nanti akan ada pembahasannya khusus. Ya. Kalau terjadi hadas kecil, maka kita bersuci setelah kejadian itu dengan cara berwudu. Kalau kita mengalami hadas besar seperti yang dicontohkan tadi, maka kita bersuci setelah kejadian tersebut dengan mandi. Kita menyebut sebagai mandi wajib gitu ya. Baik. Itu kalau kita bersuci dari hadas. Adapun bersuci dari najis adalah dengan apa? Bukan dengan cara berwudu, bukan cara dengan mandi, tapi dengan cara membersihkan najis tersebut, menghilangkan najis tersebut, izalatuhu, menghilangkannya, ya, menghilangkannya. Kalau dia menempel di badan kita, maka kita hilangkan dari badan kita. Menempel dari pakaian kita, ya kita hilangkan dari pakaian kita. Menempel dari tempat yang ingin kita gunakan, apakah tempat sholat, ataukah tempat makan, ataukah tempat minum, ya apapun saja, ya sudah, kita hilangkan najisnya gitu. Nah, baik bersuci dari hadas dalam bentuk wudu dan mandi, maupun bersuci dari najis dengan cara menghilangkannya, semua itu digunakan hanya dengan media air. Dalam mazhab Syafi'i hanya dengan media air gitu. Berwudu, mandi, menghilangkan najas, izalatun najasa, menghilangkan najis, itu hanya dengan satu media, yaitu media air gitu. Terkecuali kalau air tidak ada, ya, kalau air tidak ada, maka bisa menggunakan pengganti sementara, yaitu tanah, ya, tanah yang ada debunya, ya. Ardun lahu ghubar, ya, tanah yang ada debunya, tapi itu hanya sementara. Nah, menggunakan tanah yang ada debunya bila mana tidak ada air sebagai pengganti sementara, itu disebut dengan tayamum, seperti itu. Baik, maka poinnya di sini adalah air, ya. Karena bersuci itu hanya bisa dilakukan dengan air, maka pengetahuan kita tentang air kaitannya dengan bersuci menjadi sangat penting dan menjadi dasar dalam memahami thaharah. Air seperti apa sih, kan gitu, yang bisa kita gunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi maupun menghilangkan najis, kan gitu. Baik. Di sini saya bacakan teksnya, ya. Bapak Ibu, teman-teman jamaah sekalian bisa baca juga di PDF-nya yang sudah kami kirimkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ta'ala Allahu bihi wa bi'alumi fi darin amin. Al-kitab at-taharah al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah 7 air. Ma'us sama, air langit atau air hujan, wa ma'ul bahar, air laut, wa ma'un nahar, sungai, air sungai, wa ma'ul bi'r, air sumur, wa ma'ul ain, mata air, wa ma'us salj, air salju, wa ma'ul barad, air dingin. Baik, itulah 7 air yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, 7 air itu dapatlah kita ringkas, ya, dengan satu kalimat, yaitu apa? Yutatahharu bikulli ma'in naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Kita boleh berwudu atau mandi atau menggunakan najas, ya, kita boleh bersuci dengan apa? Dengan air yang dengan air yang muncul dari bumi atau turun dari langit, ya.
kullu ma naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Semua air yang muncul dari bumi dan turun dari langit. Atau bisa kita katakan air yang masih dalam bentuk awal penciptaannya. Nah, dan belum ada embel-embel yang lain. Nah, disebut dengan air mutlak. Air mutlak gitu ya. Air mutlak itu air yang masih awal penciptaannya dan belum ada embel-embel yang lain. Artinya lain ya. Air ya, baik itu air sumur, air hujan, kan beda dengan air misalkan kalau saya nyebut air kopi, nah kan lain lagi. Nah, karena air kopi itu dia sudah dicampur ini itu dan seterusnya, maka itu tidak boleh digunakan untuk berwudu gitu. Adapun 7 air tadi yang kemudian kita ringkas dengan satu kalimat, semua yang turun dari atas langit dan muncul dari dalam bumi, maka itu semua boleh digunakan untuk berwudu. Yang menjadi landasan diperbolehkannya bersuci dengan 7 air ini ya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian dari atas langit itu air agar kalian gunakan air tersebut untuk bersuci. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan hadis yang hasan dan sahih, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi 'atashna afa tawadda'na bima'il bahri faqala Rasulullah sallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Sebentar Bapak Ibu. Ya, baik. Tadi sampai mana tadi? Iya. Arti hadis tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguhnya kami dalam satu waktu pernah menaiki kapal ya, mengarungi laut gitu. Kemudian di atas kapal itu kami membawa air, namun airnya hanya sedikit. Ya. Kalau kami gunakan air tersebut untuk berwudu, maka kami akan kehausan." Pertanyaannya, afatawadza'na bima'il bahri? Afanatawadda'u bima'il bahri? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah, seperti itu. Maka ini menjadi landasan diperbolehkannya bersuci dengan air-air yang tersebut di atas gitu. Kullu ma nazala minal ardi aw naba'a minal ard. Kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ard. Seperti itu. Semua air yang turun dari atas langit dan muncul dari dalam bumi, maka semuanya boleh digunakan untuk berwudu, bersuci gitu ya. Ketujuh air tersebut disebut air mutlak gitu, air mutlak, air yang masih dalam awal penciptaannya dan tidak ada embel-embelnya. Misalkan air kelapa lah, itu kan berarti bukan air biasa kan gitu, tidak boleh. Tapi kalau air ya air saja ya itu boleh. Nah, yang menjadi landasan juga adalah surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak ada air maka bertayamumlah kalian. Artinya ya, media pertama dan utama yang paling
bukan dianjurkan ya, memang harus ya, yaitu satu-satunya yaitu air. Kalau tidak ada baru bertayamum. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sungguhnya ya, kami telah menurunkan dari langit itu air yang suci. Dan hadis-hadis lain banyak sekali yang menerangkan hal tersebut ya. Baik. Kemudian kaitannya dengan boleh tidaknya digunakan untuk bersuci, maka air itu dapat dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, summal miyah wa ala arba'ati aqsamin. Kemudian air-air itu ya terbagi ke dalam 4 kategori. Pertama, tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Pertama, air yang suci, jadi airnya suci, mutahhirun, kemudian dia dapat mensucikan, artinya dapat digunakan untuk bersuci, ghairu makruhin, dan tidak makruh menggunakannya. Ya, tidak makruh menggunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan ini adalah air mutlak, yaitu air yang kita sebutkan di atas tadi, 7 air tadi, gitu ya. Air-air yang turun dari atas langit dan muncul dari dalam bumi, atau detailnya adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air dingin, seperti itu. Maka bersuci dengan air-air tersebut di atas itu airnya suci, dapat mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Kemudian ada jenis kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Yang kedua, jenis kedua adalah air yang suci. Jadi zat airnya suci, kemudian dia boleh digunakan untuk bersuci, namun makruh menggunakannya. Artinya apa? Sebaiknya tidak digunakan. Saya ulangi lagi, yang kedua ini airnya suci, kemudian dia dapat mensucikan, artinya dapat digunakan untuk bersuci, tapi sebaiknya tidak digunakan. Nah, apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas. Nah, ini adalah air musyammas. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, teman-teman, apa itu air musyammas? Musyammas itu dari kata syamsun, matahari. Air musyammas adalah air yang terkena sengatan matahari dalam waktu yang lama. Nah, jadi begini penjelasannya. Bila ada air yang berada di dalam satu tempat yang terbuat dari besi, nah ini diperhatikan, dari besi ya, kemudian dia terkena sengatan matahari secara langsung dengan cuaca yang ekstrim dalam waktu yang lama, sehingga, nah ini digarisbawahi, sehingga kemudian besi tempat air itu berada saking panasnya sampai menimbulkan karat ya. Kemudian karatnya bercampur dengan air, maka air tadi dia tetap suci, tetap mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, tapi karena ada karat yang bercampur di dalamnya, maka dia berpotensi untuk menyebabkan penyakit. Tidak mesti sakit sih, tapi dia berpotensi menyebabkan penyakit ketika digunakan. Maka untuk menjaga kehati-hatian sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci. Nah, itulah landasannya mengapa kemudian air yang musyammas itu makruh digunakan, atau sebaiknya tidak digunakan karena hal tersebut. Namun ini berlaku untuk tadi yang pertama, kalau kemudian bejananya itu atau tempatnya atau gentongnya itu terbuat dari besi yang memungkinkan untuk karatan gitu. Yang kedua, biasanya ini terjadi di tempat-tempat yang cuacanya ekstrim, seperti di tanah Arab gitu ya. Itu kan kalau panas luar biasa tuh gitu. Adapun di tempat kita, maka ini tidak berlaku. Artinya biasanya kan saya sering mendapat pertanyaan, Ustaz, bagaimana kemudian kalau biasanya kita mandi di siang hari itu airnya rada hangat tuh Ustaz, karena tandon air kita kan kena sengatan matahari.
Nah, maka airnya jadi hangat, rada hangat gitu. Itu apakah masuk air musyammas? Nah, jawabannya tidak. Ya, itu bukan air musyammas. Air musyammas itu adalah air tadi yang berada di satu bejana dan terbuat dari besi, ya. Boleh jadi dari plastik juga bisa, ya. Intinya adalah karena dia terkena sengatan matahari yang luar biasa dalam waktu yang lama berhari-hari, kemudian sehingga menyebabkan ada karat atau ada kupasan-kupasan daripada plastik tersebut yang bercampur dengan air dan berpotensi sakit, menyebabkan sakit, maka itulah illah atau itulah kemudian yang mendasari munculnya hukum makruh tadi, ya, seperti itu. Syekh Ibnu Atiyah, guru kami di Al-Azhar, menjelaskan hal ini berlaku untuk di negara-negara yang yang sengatan mataharinya itu kuat gitu ya. Kalau di kita yang tropis, subtropis, nah ini tidak berlaku karena relatif tidak berdampak ya sengatan matahari terhadap kondisi bejana air tadi, seperti itu. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Ghazi dalam kitab Kifayatul Akhyar, di mana hal ini berlandaskan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menjelaskan hal tersebut bahwa makruh itu karena yusabbibul baros, dia berpotensi untuk menyebabkan penyakit kulit gitu ya. Namun kesimpulannya adalah dikembalikan kepada dokter ya atau penelitian. Ketika suatu air itu dia berpotensi menyebabkan sakit, maka sebaiknya tidak dipakai. Nah, itu maksudnya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Ada air yang suci tapi dia tidak mensucikan. Ya, air suci tapi tidak mensucikan. Jadi zatnya itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air apa itu? Wa huwal ma'ul musta'mal. Yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jadi air bekas berwudu, air bekas mandi wajib, itu statusnya dia tetap suci tapi dia tidak lagi mensucikan, tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Apa yang melandaskan hal ini? Yang melandaskan hadis ini, pertama, kan tadi pasalnya air yang jenis ketiga ini dia suci tapi tidak mensucikan, yaitu air bekas bersuci. Pertama, dalil yang menunjukkan bahwasannya air bekas bersuci itu adalah suci adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ja'a Rasulullah sallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawaddu'a wa sabba alayya min wudu'ihi. Datang Rasulullah SAW menjenguk saya dalam kondisi sakit, saking sakitnya sampai hilang kesadaran gitu ya. Maka Rasulullah SAW berwudu, kemudian air bekas berwudu Nabi Muhammad SAW itu ya oleh beliau diambilkan dan dikucurkan ya atau diusapkan ya, ke wajah Jabir bin Abdullah. Jadi Rasulullah SAW ya mengobati Jabir bin Abdullah dengan air wudu bekas wudu beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasannya air tadi adalah air suci ya, kendati pun telah digunakan untuk bersuci, maka statusnya tetap suci. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Nah, buktinya adalah Nabi Muhammad SAW mengusapkan air itu atau mengucurkan air itu ke wajah sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah. Seandainya itu tidak suci, maka tidak mungkin Rasulullah SAW mengusapkan air najis ke
wajah sahabatnya tersebut gitu ya. Maka di sini Syekh Mustafa di Al-Bugha mengatakan apa? Walau kana ghairu tahirin lam yusibbahu lam yasubbahu alaihi. Seandainya airnya tidak suci, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengucurkan air tersebut ke sahabatnya. Nah, itu tadi dalil yang menunjukkan bahwasanya air bekas bersuci itu tetap suci. Lantas apa yang mendasari bahwa air bekas bersuci itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci? Yang menjadi dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah kalian itu mandi junub di air yang menggenang. Nah, ya. Di air yang menggenang. Mengapa demikian? Itu karena tadi air yang menggenang itu berarti bekasnya itu terpakai lagi, berarti kan ya akan mutar gitu ya untuk mandi. Maka ini menjadi landasan air yang telah digunakan untuk bersuci dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci ya. Jadi kesimpulannya adalah air yang telah digunakan untuk bersuci maka dia hukumnya tetap suci tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Baik. Kemudian jenis air yang keempat adalah sebentar. Tadi kan jenis yang pertama suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh ya. Ya, yang ketiga suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Nah, suci tapi tidak mensucikan ini ada dua. Yang pertama air bekas bersuci, yang kedua wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, air yang berubah karena tercampur benda suci. Nah, ini air yang berubah karena bercampur dengan benda suci, maka statusnya dia tetap suci, bisa dipakai, bisa dikonsumsi, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Ya kopi lah, teh, air susu, air sirup ya kan. Nah, itu air bercampur ya. Kalau air sirup berarti air bercampur dengan sirup. Air teh berarti air bercampur dengan teh. Air kopi berarti air bercampur dengan kopi. Ya kan, serbuk kopi, ya kemudian teh ya kan. Itu kan benda yang suci kan. Nah, ketika air bercampur dengan benda suci tersebut, dia akan berubah tuh. Nah, maka statusnya bagaimana? Statusnya suci. Ya karena suci boleh kita minum kan. Gitu. Tapi dia tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Ya kali kan masa wudhu pakai air kopi ya kan. Air kopi, air teh itu nggak bisa, nggak boleh digunakan untuk berwudhu. Seperti itu. Baik. Nah, yang keempat wama najisun. Nah, keempat ini adalah air najis. Nah, air najis itu apa? Wa huwal ladzi halat fihi najasatun, yaitu air yang bercampur dengan benda najis. Air yang bercampur dengan benda najis, maka dia statusnya menjadi najis. Nah, kalau sudah najis ya tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa digunakan untuk berwudu ya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang keempat ini, yang najis ini, maka dalam mazhab Syafi'i kita harus memahami konsep yang disebut dengan air sedikit dan air banyak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini bagian terakhir dari sesi kedua tentang air sedikit dan air banyak. Sebentar. Iya, baik.
Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, air itu dibagi menjadi dua. Ada namanya air banyak, ada namanya air sedikit. Ini nanti kaitannya sama bercampur dengan benda najis ya. Air banyak atau ma'un katsir adalah air yang mencapai 2 kullah dan lebih. Ya, 2 kullah dan lebih. Air sedikit, ma'un qalil, itu adalah air yang tidak sampai 2 kullah banyaknya. 2 kullah itu kira-kira 217 liter. Kira-kira ada yang bilang 216, ada yang bilang 214 ya, kira-kira lah segitu. 217 liter. Ya. Jadi air kurang dari 217 liter, maka itu disebut air sedikit. Air yang sampai 217 liter atau lebih, maka disebut dengan air banyak, ma'un katsir. Gitu ya. 217 liter itu dari 2 kullah. Ya. Kalau diibaratkan atau kalau diukur dengan bak mandi, yaitu kira-kira ya, panjang, tinggi, lebarnya itu 60 cm. Nah, maka itu 2 kullah itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau buat bak mandi ya minimal segitu tuh ya, biar airnya masuk kategori air banyak, seperti itu. Jadi tinggi, lebar ya itu 60 cm gitu ya. Baik, dan kalau penuh maka dia 2 kullah. Jadi kalau membuat bak mandi misalkan di kamar mandi kita, kalau memungkinkan ya segitulah, dilebihin gitu ya, maka enak nanti ya, kita nggak was-was kaitannya dengan najis tadi. Nah baik, nah, dalam rangka apa kita memahami pembagian tadi? Karena begini, ketika air itu sedikit ya, ketika air itu sedikit artinya air itu tidak sampai 216 liter ya. Ketika air itu masuk kategori sedikit, maka saat dia bercampur dengan benda najis, otomatis semua airnya menjadi najis. Menjadi najis. Karena airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, kalau airnya 216 liter atau lebih, maka ketika bercampur dengan najis, dia tidak otomatis langsung menjadi najis. Kita lihat dulu apakah najis tersebut jumlahnya banyak sehingga menyebabkan air tadi berubah salah satu dari sifatnya. Apakah berubah warnanya, apakah berubah rasanya, atau berubah baunya. Jika najis tersebut ya mengakibatkan berubah warna air, berubah rasa air, dan berubah aroma air, maka air tersebut menjadi najis. Tapi kalau air yang banyak tadi, yang 216 liter lebih tadi, bercampur najis, tapi karena najisnya hanya sedikit sehingga dia terurai dan tidak menyebabkan perubahan satu dari 3 sifat air tadi, tidak berubah warnanya, tidak berubah sifatnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka status airnya tetap menjadi suci. Nah, baik. Apa yang menjadi landasan hal ini? Yang pertama, kita baca beberapa hadis yang menjadi landasan terkait dengan air banyak dan air sedikit ini, yang kaitannya bercampur dengan air yang bercampur dengan najis. Yang pertama adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah wa huwa yas'alu 'anil ma'i
yakunu bil fallahi minal ardi wa ma yanubuhu minas sabba'i wad dawab. Faqala idza kana al ma'u qullataini lam yahmilul khabas. Ya, wa fi lafdzin li Abi Dawud fa innahu la yanjus. Nah, ini hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab At-Taharah, ya. Hadis nomor 6563, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Mustafa di Al-Bugha, ya. Teman-teman bisa lihat di PDF-nya, ya, yang sudah dikirimkan dari di awal. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilul khabas. Ya. Jika airnya itu qullataini, 2 kullah, ya, artinya 216 liter ke atas, maka dia tidak, ya, la yahmilul khabas, tidak berpengaruh tadi khabasnya, najisnya itu, ya, selama tidak berubah seperti itu. Kemudian yang menjadi landasan juga adalah hadis tentang sumur bidoah. Adalah sebuah sumur yang sumur besar, kemudian airnya banyak, debit airnya banyak. Kemudian orang suka buang bangkai di situ, ya, suka buang najis di situ. Tapi kemudian Rasulullah SAW berwudu dari air sumur tersebut. Maka ketika ditanya beliau, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, Bulughul Maram, ya, dalam kitab Bulughul Maram. Nah, wahai Nabi, kenapa kok bersuci dari air sumur bidoah? Gitu, padahal itu dibuang ke dalam sumur tersebut najis. Apa kata Nabi? La yunajjisuhu syai'un. Ya, betul, ada najis dibuang ke situ, tapi najis tersebut tidak menajiskan air tersebut. Kenapa? Karena debit airnya banyak, lebih dari 2 kullah tentunya. Kemudian najisnya sedikit dan tidak merubah salah satu dari sifat air tersebut, gitu, ya. Itu kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, maka walaupun ada najis yang tidak merubah, dia tetap najis. Hal ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsiluha salasan fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian ingin berwudu, maka jangan langsung berwudu dengan memasukkan air ke dalam bejana, ke dalam ember, ya. Namun cucilah terlebih dahulu telapak tangannya 3 kali, baru kemudian berwudu. Kenapa? Karena dia tidak tahu, ya, kemana tangan itu berada ketika dia tidur, ya. Maaf, mungkin ketika tidur tangannya memegang kemaluan atau memegang dubur bagian belakang, ya, kemudian ada najis di sana sehingga walaupun sedikit tapi dia menempel di tangan. Nah, kemudian ketika kita bangun dan langsung memasukkan tangan ini ke dalam bejana, ke dalam ember atau gayung untuk berwudu, dikhawatirkan apa? Ada najis yang sedikit yang tertinggal di tangan itu yang kemudian bercampur dengan air yang ada di ember, walaupun nggak kelihatan, gitu, tapi dikhawatirkan itu bisa menjadi najis. Maka ini menunjukkan bahwasannya kalau air sedikit bercampur dengan najis, maka dia otomatis menjadi najis. Walaupun kemudian kalau najisnya itu tidak kelihatan, jadi kita cuman khawatir ada najis, ya, maka itu statusnya cuman min babil ikhtiyat, dari kehati-hatian saja, ya. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, disimpulkan oleh para ulama, berarti kalau ada najisnya walaupun sedikit dan tidak merubah sifat air, ya, maka karena air tersebut air dikit, maka dia otomatis menjadi najis.
Jadi kesimpulannya adalah air ada dua, air sedikit dan air banyak. Air sedikit yang kurang dari 216 liter. Air ini kalau bercampur dengan benda najis, walaupun benda najisnya sedikit, walaupun airnya tidak berubah, maka dia otomatis menjadi najis. Tapi kalau air banyak 216 liter lebih, ya berarti 2 kula, maka ketika dia bercampur dengan benda najis, dia hanya menjadi najis bila najisnya itu banyak sehingga menyebabkan perubahan satu daripada 3 sifat air tersebut. Apakah baunya berubah, rasanya berubah, atau warnanya berubah. Nah, kalau air tadi sudah menjadi najis, ya berarti tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau airnya tidak menjadi najis dengan ketentuan tadi, maka berarti masih boleh digunakan untuk berwudu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya ingin tambahkan satu kalimat saja, 1 menit, tentang berwudu ini, tentang mandi bersuci. Bahwasannya kenapa sih hampir seluruh kitab-kitab fikih itu diawali dengan toharah, diawali dengan bersuci? Karena bersuci itu adalah inti dari semuanya, ya, inti dari semuanya, bahwa kita ingin mensucikan diri kita secara zahir maupun secara batin. Kan gitu, secara zahir maupun secara batin. Yang terutama adalah batin, tapi kita tidak akan sampai pada kesucian batin kalau kita tidak memulainya dengan kesucian zahir. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya, beliau menjelaskan tidak akan sampai seseorang pada kesucian batin kecuali dia menempuhnya melalui kesucian zahir. Maka kita sucikan zahir kita dengan cara berwudu, dengan cara mandi, tapi kita niatkan itu, kita maksudkan itu untuk membersihkan batin kita. Seperti itu. Makanya kita dituntun bahwa air yang kita basuhkan ke muka itu menggugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan muka kita. Maksudnya apa? Ketika kita berwudu, kita niatkan betul, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa yang saya lakukan dengan muka ini, ya, dengan tangan ini, ya, dengan mulut. Ketika kita berkumur-kumur, itu kita modenya itu mode taubat gitu. Jadi kita bermohon kepada Allah, ya Allah, ya, dengan simbolistik ini, saya berkumur-kumur ini, tolong hilangkan, ampuni, lunturkan seluruh dosa-dosa yang telah saya lakukan dengan seluruh apa yang ada di mulut ini, apakah dengan lidah saya, apakah dengan gigi saya, dengan mulut saya, dan seterusnya. Kemudian kita membasuh telinga, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa yang saya lakukan dengan telinga saya, sampai kaki dan seterusnya. Seperti itu. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya, itu di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang membersihkan dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, orang-orang yang bersuci. Jadi inti dari kesolehan seseorang adalah usahanya untuk senantiasa bersuci, dimulai dari kesucian zahir untuk menuju kesucian batin. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini di sesi kedua ini. Terima kasih atas kesempatan, atas keluangan waktunya, perhatiannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waradhu wal inayah. Saya kembalikan ke Ustadz Dika untuk membimbing. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kita buka sesi 10 sampai 15 menit ya. Ya, kemudian setelah sesi ditutup seperti biasa, kelas ditutup, rekaman dikirimkan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman menyimak ulang mungkin yang ketinggalan atau yang belum sempat. Nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut di luar jam pelajaran, boleh. Nanti insya Allah sebisa-bisanya kita jawab maksimal selambat-lambatnya di pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, teman-teman jamaah sekalian. Kepada Ustadz Dika, mangga Pak Ustadz. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallah Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ini dapat menambah rasa kecintaan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman jamaah rahimakumullah semua. Bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Untuk waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya. Ya, mangga Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang air mustamal, Iya. apakah dikatakan mustamalnya air seember misalkan kita pakai untuk mandi cipratannya masuk ke dalam mandi biasanya masuk ke dalam ember tersebut, apakah ember tersebut dikatakan mustamal dan tidak bisa dipakai untuk berwudu? Iya. Syukran. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Ustaz. Iya, betul. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, kan gitu. Bersuci itu baik berwudu maupun mandi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau air bekas berwudu ini atau air bekas mandi wajib ini dia bercampur dengan air lain? Kan gitu. Apakah air lain itu dia statusnya menjadi air mustakmal juga? Ya, maka jawabannya adalah dilihat airnya. Kalau airnya yang kecampuran itu sedikit, qalil, maka dia statusnya ikut menjadi air mustakmal. Tapi kalau airnya kasir, airnya banyak, di atas 216 liter ke atas, maka ketika dia bercampur dengan mustakmal, ya, campur mustakmal, maka dia statusnya tetap suci mensucikan, seperti itu. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW melarang, ya, orang mandi wajib di air yang menggenang, ya. Yang menggenang artinya airnya sedikit, itu tidak boleh. Tapi kalau airnya banyak, maka boleh. Seperti itu. Seperti itu Ustaz. Pak Erwin ya. Ini ini kalau misalkan kita mandi biasa itu kan mandi wajib, apakah itu yang nyiprat ke dalam ember itu juga tidak dikatakan mustamal juga, Ustaz? Apakah mandi kita yang biasa itu ya maksudnya yang nyiprat itu bisa dikatakan mustamal? Iya. Di luar mandi wajib ya, Ustaz? Iya. Kalau air yang kita gunakan bukan untuk bersuci, maka itu bukan air mustakmal. Iya. Jadi yang dimaksud mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk bersuci. Artinya berwudu dan mandi yang dimaksudkan untuk mengangkat hadas. Bahkan para ulama mengatakan kalau kemudian kita bersucinya itu wudunya itu litajdidil wudu, maka airnya bukan air mustakmal. Kan wudu itu ada yang wudu mengangkat hadas, ada yang wudu litajdidil wudu, ya, memperbaharui wudu dengan maksud ya biar seger, biar semangat lagi, kan gitu. Misalkan kita sholat maghrib, ya kan kita wudu kemudian sholat maghrib, menunggu kumandang azan isya, kita itikaf di masjid. Sampai kemudian kumandang azan isya, kita belum batal, tapi kita pengen wudhu lagi, ya untuk memperbaharui aja biar seger, nah gitu ya, litabrit aja biar seger. Maka wudhunya itu air bekasnya itu bukan air mustakmal, karena dia bukan bekas bersuci, bukan bekas mengangkat hadas, ya. Apalagi cuma cuci muka biasa, maka itu bukan air mustakmal. Juga air bekas mandi biasa, maka itu bukan air mustakmal, seperti itu. Tapi menjadi catatan ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kemudian bekas mandi kita itu kemudian membawa najis yang ada di badan kita, ya maka itu tentu statusnya menjadi air najis ya, karena dia sudah bercampur dengan najis. Tapi kalau dia tidak membawa najis apapun, ya maka tadi ketentuannya
Kalau dia bekas mandi wajib maka dia air musta'mal. Seperti itu. Wallahu alam, Pak Erwin. Baik Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Yang lain silakan. Baik, silakan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah sekalian yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Baik Ustaz, Baik. Mungkin saya izin bertanya juga Ustaz. Ya, silakan. Apabila kita berwudu, tapi misalkan kita tuh lagi sakit dan berhalangan untuk ke tempat wudu gitu, untuk apakah diperbolehkan misalkan memakai aqua gelas atau air yang sedikit gitu Ustaz? Oh ya, baik. Pertanyaan bagus, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya, apakah boleh berwudu menggunakan air yang sedikit? Jawabannya boleh. Tentu boleh. Selama air itu cukup untuk mengerjakan seluruh rukun-rukun wudu, maka cukup. Boleh digunakan untuk berwudu. Banyak dan sedikitnya air itu kaitannya bukan boleh tidaknya digunakan untuk berwudu, tapi kaitannya dalam memahami najis. Kalau airnya sedikit, kecampuran najis otomatis jadi najis, mau berubah maupun tidak berubah. Tapi kalau airnya banyak, ketika kecampuran benda najis, dia kalau tidak berubah maka dia tidak najis, tapi kalau berubah dia jadi najis. Nah itu jadi ini sering kita ada miss di sini pemahaman ini. Jadi air sedikit dan air banyak itu, air sedikit, air banyak, air sedikit di bawah 2 kula, air banyak di atas 2 kula, semuanya boleh digunakan untuk berwudu. Gitu ya. Air di bawah 216 liter tentu boleh digunakan untuk berwudu. Air 1 liter aja boleh digunakan untuk berwudu, gitu ya. Apalagi air banyak, gitu ya. Air sebotol aqua misalkan, ya, atau 2 botol, kan dikit itu. Boleh digunakan untuk berwudu? Boleh. Air segayung, banyak atau dikit? Dikit. Boleh untuk berwudu? Oh boleh, sangat boleh. Tapi dalam memahami hukum air bila mana bercampur dengan najis, maka kita membagi air itu menjadi 2, air sedikit dan air banyak. Air sedikit kalau kecampuran benda najis langsung otomatis jadi najis, tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Tapi kalau air banyak, kecampuran benda najis, dilihat dulu berubah nggak tuh airnya. Kalau berubah, jadi najis airnya. Tapi kalau tidak berubah, maka dia tidak menjadi najis. Seperti itu. Oh ya, selanjutnya mungkin ada, saya kepikiran pertanyaan salah satu jamaah di satu forum. Ustadz, bagaimana kalau kemudian airnya itu, air najis tadi, air yang sudah bercampur najis itu, kemudian mengalami satu proses pembersihan dengan mesin sehingga dia menjadi jernih lagi. Jadi hilang lagi baunya, hilang lagi rasanya, maksudnya hilang bau, rasa dan warna najisnya, dia menjadi murni lagi. Nah, apa boleh digunakan untuk berwudu? Maksudnya air pam ya, air pam. Maka tentu boleh. Tentu boleh. Kenapa? Karena air itu dia tidak najis zatnya. Ya, dia menjadi najis karena bercampur dengan zat najis. Maka sesuatu yang suci ketika dia menjadi najis karena bercampur dengan zat yang najis, maka yang zat yang suci tadi kita sebutnya mutanajis. Gitu ya. Air kan suci, dia kecampur sama benda najis. Maka air tadi kita sebut mutanajis, ternajiskan. Ya. Nah, di sesuatu yang mutanajis, yang ternajiskan, dia bisa kembali menjadi suci bila mana dipisah atau dihilangkan zat-zat najis darinya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Gitu.
maka silahkan saja, boleh. Kalau sudah melewati satu sistem, kemudian air itu menjadi suci kembali, hilang tadi perubahan-perubahannya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Kalau airnya banyak ya, lagi kalau airnya banyak, seperti itu. Wallahu alam. Adapun kalau benda najisnya, ainun najisnya, itu mau diapain dia tetap najis, nggak bisa dibersihin. Misalkan kotoran hewan, kotoran ayam, itu nggak bisa dibersihin. Artinya mau diapain juga namanya kotoran tetap najis. Tapi benda yang terkena kotoran tadi bisa kembali disucikan dengan menghilangkan najisnya. Tapi kalau benda najisnya sampai hari kiamat tetap najis. Seperti itu Pak Ustadz. Bisa difahami Pak Ustadz? Siap Ustaz. Jazakallah. Ya, wa iyyakum. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan Pak Ustadz ya. Ya, cukup. Baik, siap. Oke. Baik. Ya, Mungkin kalau iya Pak Ustadz, kalau nanti ya, silakan ditutup. Sebelumnya Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih banyak. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kita semua sudah menyelesaikan pengajian fikih sesi kedua ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah sekalian, kami sangat menerima masukan atau apa semacamnya untuk kita memperbaiki pengajian online fikih ini, Ustaz ya. Iya, teknisnya dan lain sebagainya. Baik, kita cukupkan untuk pengajian hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.